Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar jemaat Tuhan? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya menyapa juga yang mengikuti ibadah online di gereja ini. Dimanapun berada saudara, hadirat Tuhan tidak membatasi tempat waktu. Amin Bapak Ibu ya. Karena dia adalah omnipresent, dia maha hadir. Dia bisa hadir dalam setiap keadaan kondisi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah hidup ini adalah pertandingan. Sama-sama katakan hidup ini pertandingan. Hidup ini perlombaan. Hidup ini perjuangan. Dan hidup ini adalah pertempuran. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Paulus menyurati jemaatnya memberikan suatu kebenaran firman Tuhan, suatu didikan, suatu ajaran. Karena dia seorang guru, seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba, menggembalakan jemaat, menggembalakan para murid. Dia menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu. Sebelum dia menyampaikan kebenaran ini, dia menghidupi apa yang dia sampaikan. Kalau hanya mengkhotbahkan itu sangat gampang, tetapi menghidupi apa yang dikhotbahkan itu butuh pertandingan, itu butuh perjuangan, itu butuh namanya kerelaan hati Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Sama-sama katakan turut berlari. Semua peserta turut berlari. Enggak ada yang penonton, amin. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Sama-sama katakan larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Memperoleh apa? Ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Sama-sama katakan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu apa? Mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini luar biasa. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hidup ini pertandingan Bapak Ibu. Hidup ini perjuangan, hidup ini saat ini kita sedang berperang. Siapakah lawan kita bertanding? Siapakah lawan kita berlomba? Siapakah lawan kita berperang? Iblis, setan, roh jahat. Itu makanya kekristenan hari ini jangan santai. Kita harus sadar bahwa kita sedang berperang. Kita harus sadar bahwa hari-hari ini hidup kita sedang bertanding. Orang kalau mau masuk dalam arena pertandingan hidupnya nggak santai. Paulus menekankan ini kepada jemaat. Kalau hari-hari ini gembala sidang menyampaikan firman yang mendidik, yang mengajar, menyatakan kesalahan, yakinlah, percayalah, saudara sedang dipersiapkan karena saudara sedang masuk arena pertandingan. Saudara kalau tidak bawa bekal ke arena pertandingan, babak belur Bapak. Babak belur Bu. Itu makanya perlu persiapan. Perlu dipersiapkan. Perlu diperlengkapi. Amin. Kalau masih dengar firman, tersinggung, dengar firman, baperan. Firman Tuhan yang disampaikan, dia yang tersinggung. Masih firman yang disampaikan Pak, tersinggung ya Pak. Bagaimana kalau bukan firman?
tersungging dia. Kekristenan hari-hari ini kekristenan yang siap berperang. Sama-sama katakan siap perang. Masalahnya gini, lawan kita bukan darah dan daging. Penguasa kegelapan, roh jahat, iblis, setan, Gundurwo, Tuyul dan Bayul, beserta kroni-kroninya. Kalau kelihatan masih enak Pak. Bisa kita ambil balok, kita pukul, masih ada kesempatan. Tapi ini roh penguasa kegelapan. Gak bisa dilihat kasat mata. Perlu persiapan. Ayat yang ke-24. Coba kita masuk ke ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Sama-sama katakan semua peserta. Saya berdoa jemaat di tempat ini gak ada yang penonton. Karena di sorga tidak ada penonton. Di sorga gak pakai cheerleaders. Tahu cheerleaders? Supporter. Ayo semangat, semangat. Pasti bisa, pasti bisa. Di sorga gak ada begitu. Semuanya kita turut mengambil bagian dalam pertandingan. Dalam pertandingan ada resiko. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang bisa mengalami cedera. Kalau Bapak Ibu pernah nonton apa itu WFC ya, apa UFC ya? Sampai babak belur. Bengkak-bengkak keluar darah. Bukan mental tempe itu Pak. Mental tempe masih masuk arena pertandingan, masih masuk ring. Keringat dingin, keringat jagung, pulang dia. Kalau masih ada jemaat yang gampang tersinggung karena disampaikan firman Tuhan. Saudara bukan pemain, bukan juga supporter, bukan juga cheerleaders, tetapi saudara pecundang. Bilang sama kiri kanannya, bukan kau kan? Bilang sama baru ngomong, kau juga kan, bukan kau kan, jangan asal ngomong. Amin Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Itu makanya jangan ada jemaat yang nganggur di gereja. Apapun pelayanan kita, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, ambil bagian. Jangan penonton. Bedanya penonton sama pemain, penonton sok tahu, tapi bodoh. Seharusnya sang leader itu nggak ke kiri terus. Seharusnya sekali-sekali ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Paling pintar dia protes. Tapi kalau disuruh dia ke depan, keringat jagung juga hanya dia. Amin Bapak Ibu. Saya nggak ada di WhatsApp Pak Gembala ya. Nanti Pak Pendeta kasih firman yang seperti ini. Kayaknya udah mulai ada yang melenceng ini jemaat. Nggak ada. Pendeta pembawa firman Tuhan sebelum dia menyampaikan firman. Dia bertanya dulu. Konfirmasi ke Tuhan. Apa yang perlu disampaikan. Karena konsekuensinya begini. Ada firman yang diterima. Ada firman yang ditolak. Kalau yang menerima puji Tuhan. Rohaninya bertumbuh. Tapi kalau menolak wajahnya pasti mencurigakan saya. Ada wajah-wajah yang tidak menyukai saya. Kapan ini pendeta dipanggil begitu ya. Amin Bapak Ibu. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat apa? Arena pertandingan kita dengan pertandingan yang dilakukan di dunia ini berbeda Pak. Startnya beda. Endingnya juga beda. Siapakah yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Kapan ending pertandingan kita? Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Hanya untuk mendapat hadiah yang panah.
Dia rela menguasai seluruh dirinya, menahan nafsu, disiplin. Karena dia tahu ada sesuatu yang menanti yang berharga. Sebulan yang lalu kalau nggak salah Indonesia dibanggakan karena menang medali emas main badminton, betul ya? Kalau mau kita tanya sama mereka, untuk mereka bisa sampai di titik seperti itu nggak gampang. Ada pengorbanan, Pak. Dia harus mengorbankan dirinya, dilatih. Dia harus merelakan dirinya mengikuti prosedur, mengikuti aturan main dari coach, dari pelatih. Yakin percaya pelatih tidak ada tujuan untuk melukai. Dia tahu apa yang terbaik untuk yang dia latih. Siapakah pelatih kita? Siapakah coach kita? Tuhan Yesus Kristus, Bapa di sorga. Apa prosedurnya? Firman Tuhan. Ini prosedur latihan kita, Pak. Supaya tujuannya apa? Ketika kita masuk ke sorga, kita nggak lagi heran. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Untuk mahkota yang fana, untuk hadiah yang sementara, orang rela bayar harga. Untuk mendapatkan tender proyek, dia rela bayar harga, keluarkan uang sangon pertama. Supaya tender proyek dia menangkan. Karena dia tahu yang dia dapatkan lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Kenapa untuk yang satu ini? Ini bukan sesuatu yang panah. Ini kekal, abadi selama-lamanya. Kita masih mikir, Pak. Bu, kita masih mikir, Bu. Masih nyimpan sakit hati kita, Bu. Masih nyimpan kecewa kita, Bu. Masih suka, apa ya? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah kita, Bu. Dalam setiap pertempuran, dalam setiap pertandingan ada mahkota. Coba kita boleh masuk ke ini, PowerPoint saya. Saya akan sampaikan ada 5 mahkota yang akan kita dapatkan dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan takut akan Tuhan. Next. Yang pertama, mahkota kehidupan. Kalau kita berhasil dalam arena pertandingan ini, Tuhan memberikan kita mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Diberikan untuk yang bertahan dalam percobaan. Dan bagi mereka yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Mati martir. Walaupun disiksa, walaupun ujung tombak, walaupun senapan diarahkan ke tubuhnya. Yesus tetap Yesus. Itu mati martir. Ketika berhadapan dengan Bapa, dia mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kalau masih di level kecewa, kita langsung menyerah. Belum mati-mati, Pak. Masih level kecewa, Pak. Mahkota kehidupan ini tidak akan kita dapatkan. Mati martir itu, dia nggak nganggap lagi dirinya. Dan hanya orang yang tidak menganggap dirinya lagi, itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dialah yang dapat memenuhi panggilan Tuhan sepenuhnya.
Kalau saudara menganggap dunia ini masih apa-apa bagi saudara, yakin percayalah, mahkota kehidupan ini masih jauh dari kita. Saya tahu pertandingan kita hari-hari ini sangat sulit. Dalam ekonomi, dalam kesehatan, kita semua terintimidasi dan diintimidasi. Bahkan saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, baru mengalami kemenangan. Saya kena COVID Bapak Ibu. Sudah vaksin. 3 minggu lalu saya dinyatakan negatif, sudah PCR. Kok bisa Pak Pendeta? Ya bisalah. Namanya juga manusia. Sepintar apapun manusia membuat suatu perlindungan Tuhan yang lebih nyata Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti kalau pendeta kena COVID ada dosa. Justru yang bilang ada dosa lebih berdosa saudara. Bukan bagian saudara, saudara ambil. Penghakiman haknya Tuhan, bukan haknya kita. Amin. Ada apa itu kok bisa ya? Pendeta mengungsen kena COVID, jangan-jangan dia ada dosa yang terselubung. Orang kalau sudah divaksin, itu kan sedang memasukkan virus begitu ya. Dan kita perlu mempertahankan daya tahan tubuh. Saya divaksin seminggu itu aktivitas luar biasa. Kebetulan saya sekretaris di salah satu organisasi kami orang Batak, Pemuda Batak Bersatu. Organisasi ini udah lumayan cukup besar, ada di sekitar 10 negara di dunia. Tiap hari ada aja kegiatan sampai jam 1 pagi. Berapa kali anggota kita yang orang Batak ada yang meninggal. Nah masalahnya ini, ada banyak orang sudah nggak ngalami kesehatan. Dia nggak mau karantina dulu, dia percaya bahwa dia itu penyakit biasa. Oke, pada saat itu daya tahan tubuhmu kuat, engkau tidak menularkan apa-apa. Tetapi orang yang ada di sekitarmu bagaimana? Kamu kan tidak tahu aktivitas apa yang dia kerjakan. Kamu kan tidak tahu dia asupan gizinya bagaimana. Oke lah, orang kalau asupan gizinya tiap hari bagus, daya tahan tubuhnya kuat. Yang tidak menjaga daya tahan tubuhnya bagaimana? Nah ada beberapa orang yang sudah mengalami gangguan kesehatan hadir di acara itu. Nah kebetulan sebelum acara itu juga saya sudah 2 minggu sebelumnya sudah terlalu capek Bapak Ibu. Kurang asupan begitu ya, kurang istirahat. Besoknya mereka terkonfirmasi positif, ada 3 orang. Saya langsung isolasi diri, itu udah sebulan yang lalu ya, sebulan lalu yang lebih. Jangan takut Bapak Ibu kalau dekat dengan saya. Justru saudara lebih aman dekat dengan saya Bapak Ibu. Karena dokter katakan orang yang penyintas COVID itu 5 bulan ke depan aman. Amin ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa? Karena dalam hidup ini ada bagian kita Pak. Bukan segala sesuatu bagian Tuhan. Enggak. Tuhan bukan coach yang seperti itu. Ada bagian yang pelatih, ada bagian yang dilatih. Bagian pelatih mengarahkan yang dilatih, kasih prosedur. Bagian yang dilatih melakukan apa yang menjadi saran, motivasi, prosedur yang diberikan seorang pelatih. Tuhan melakukan bagiannya, tetapi kita tidak melakukan bagian kita. Kebobolan juga Pak. Kalau nanti masuk surga jangan salahkan Tuhan. Kan sudah aku bilang. Bilangnya dari siapa? Pemerintah itu wakil Tuhan yang kelihatan loh Bapak Ibu. Hamba Tuhan ini wakil Tuhan yang kelihatan. Yang dapat kita lihat secara kasat mata. Kalau yang kita lihat secara kasat mata aja kita nggak mau dengar. Bagaimana mungkin Tuhan yang nggak bisa kita lihat secara kasat mata kita dengar? Kalau orang tua itu perwakilan Tuhan juga Bapak Ibu. Kasih nasihat saja nggak kita dengar, bagaimana mungkin Tuhan kasih nasihat kita dengar? Itu kalau bahasa kerennya bullshit.
Hoax itu Bapak Ibu. Bilang sama kiri kanannya, hoax itu bilangnya. Enggak apa-apa. Kalau saudara sakit hati, paling-paling saya nggak diundang lagi pelayanan di sini, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting kebenaran harus tetap menjadi kebenaran. Kebenaran tidak boleh dikompromikan karena ada maksud dan tujuan. Nggak boleh. Saya yang menyampaikan mungkin tidak sempurna. Tetapi yang disempurnakan jangan dikurangi satu titik pun, satu iota pun nggak boleh kita kurangi. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Selebihnya dosa. Yang menyampaikan mungkin bisa jatuh bangun dalam dosa, tetapi yang disampaikan jangan pernah ditambahi, jangan pernah dikurangi. Karena di hadapan para pejabat kita takut-takut, kita jaga-jaga, kita harus mengeluarkan kata-kata yang manis, bagaikan empedu, pahit rasa di hati. Untuk apa? Saya di hadapan pejabat, di hadapan orang biasa, saya kupas, saya sikat itu firman. Gak jadi masalah. Waktu saya diizinkan Tuhan pelayan di Menko Polhukam, saya hantam itu firman Tuhan. Di hadapan jenderal, bintang 1, bintang 2, sampai bintang 3. Ada memang yang gak senang, ada yang menerima, ada yang menolak. Sedangkan Yesus ditolak, siapa saya Denny Mangunsong diterima semua orang? Enggak mungkin Pak. Wajah pas-pasan gini, isi dompet terbatas, enggak mungkin diterima semua orang. Iya kan? Apalagi wajah-wajah kita semua, lihat wajah-wajah pas 50 tahun ke bawah begitu ya. Jangan menjadi pribadi bisa menyenangkan semua orang. Jangan capek hidup saudara. Cukup senangkan hati Tuhan. Yang lain urusan Tuhan yang bekerja. Amin Bapak Ibu. Kita bukan datang di gereja untuk menyenangkan hati gembala, untuk menyenangkan hati para pengerja, menyenangkan hati para pelayan. Engkau datang ke gereja untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari apa tindakanmu, perbuatanmu yang kau kerjakan, yang kau lakukan, harus menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, ukurannya, kalau orang aja nggak senang dengan yang kau lakukan, apalagi Tuhan juga begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya. Selagi yang kau lakukan benar, selagi yang kau lakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, berjalanlah, berlarilah, berjuanglah, nggak urus apa kata orang. Apa sih? Orang senang, ada juga yang nggak senang. Orang susah, bukan semua orang mau susah dengan kesusahannya, bahkan ada yang ketawa di dalam hatinya. Matikan, itulah mampus kan, kau rasakan, mampus kau. Hari ini fokus kepada setiap pertandingan yang Tuhan izinkan kita lalui. Amin Bapak Ibu. Karena ada mahkota yang disediakan. Dunia ini sementara. Kini ku buka hatiku, selidiki dan kenali aku. Apakah jalan hidupku serong? Kalau ada jalan hidup kita yang serong, Tuhan tunjukkan. Oh Tuhan, bimbing aku, bawaku masuk ke surga. Amin Bapak Ibu. Kalau udah usia 60-70 tahun, gak usah mikir yang aneh-aneh lagi Bapak Ibu. Semakin dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan mikir, batu bara itu akan ku eruk, akan ku... Gak usah. Usia udah 77 tahun, 70 tahun, masih mikirin batu bara, masih mikirin sahang. Gak usah. Kalau ada makanan, cukup makanan, itu cukup bagiku. Bagian kita selanjutnya, dekatkan diri sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan mikirin emas, jangan mikirin mutiara lagi, udah bau tanah. Maaf. Karena ada banyak orang sudah tua gak sadar bahwa dia tua. Dia menganggap dunia ini tempat dia untuk selama-lamanya. Dia bangun istana sebesar-besarnya. Dia bangun strategi keamanan seaman-amannya. Pada akhirnya datang gempa. Di halaman juga dia buat
penginapan Bapak Ibu. Itu saya lihat langsung di Palu. Ketika saya di Palu pelayan kan gempa 2018, saya di situ. Rumahnya begitu mewah, mungkin ada 8 miliar dibangun kayak istana. Tapi waktu datang gempa, mereka bangun kemah di halaman rumah yang 8 miliar. Rumah 8 miliar ternyata tidak bisa menjamin keselamatan orang. Amin Bapak Ibu. Apalagi uangmu yang hanya 7 digit, 8 digit. Udah itu bergaya pula, belagu pula. Gak apa-apa saya pakai logat begini hot, gak jadi masalah. Amin Bapak Ibu. Supaya dapat mahkota kehidupan kita, amin. Bilang sama kiri kanan, yakin gak bilang? Kalau gak yakin ya gak apa-apa, gak dipaksa juga. Mahkota yang kedua. Next. Mahkota kemuliaan. Apa itu mahkota kemuliaan? Diberikan untuk rajin, untuk orang yang rajin. Sekali lagi untuk orang yang rajin. Rajin apa? Rajin beribadah, rajin baca firman, rajin pujian penyembahan. Saya salut ada seorang jemaat yang baru-baru bergabung. Ada Tante Vivi. Kalau nggak tahu ada hadir nggak Tante Vivi di sini? Semenjak dia mengalami kelahiran baru. Waktu saya masih tinggal di rumah mertua. Terkadang juga sering ke rumah mertua. Jam 4 pagi kalau saya terbangun, udah ada pujian penyembahan. Wih, luar biasa. Sampai saya di hati, jangan-jangan saya tertinggal nanti ini. Tapi ini yang terakhir dipanggil aku yang tertinggal ini. Wah, jam 4 pagi, jam 5 pagi sudah bangun. Pujian penyembahan. Sementara saya masih mimpi lagi begitu ya. Wih, mahkota kemuliaan diberikan untuk yang rajin, yang setia. Menggembalakan kambing domba. Ini bukan hanya tanggung jawab gembala. Setiap kita diwajibkan menggembalakan. Siapakah yang kita gembalakan? Komsel kita, keluarga kita, anak istri kita, suami kita. Saudara harus bertanggung jawab sebagai gembala. Tetapi dalam corporate, saudara adalah domba bagi gembala gereja GBI Hogi Tanjung Redap. Di Jalan Merah Delima. Harus lengkap alamatnya, jangan salah alamat Bapak Ibu. Amin. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sampai dengan keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Sama-sama katakan jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kalau saudara mau mengambil bagian dalam hal ini, yakin percaya, mahkota kemuliaan akan kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Ketiga, mahkota berikutnya. Mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Kepada siapa? Diberikan untuk orang yang memenangkan orang lain bagi Kristus. Ini penginjilan Bapak Ibu. Saya bersyukur dan bersukacita ketika saya mendengar gereja ini bukan hanya gereja yang fokus kepada pembangunan jemaat, pengembangan jemaat lokal, tetapi punya misi memberitakan Injil. Luar biasa, Pak Gembala dengan jemaat punya misi penginjilan. Ini yang akan kita dapatkan. Satu orang yang bertobat, beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu dapat bonus dari perusahaan, sorga bersorak-sorai. Bukan karena Bapak Ibu, lahan Bapak Ibu ditambang perusahaan, Bapak dapat bonus, Bapak dapat keuntungan, sorga bersorak-sorai. Tidak. Tapi ketika satu orang bertobat, dia berbalik dari jalannya yang jahat. Dia berjalan di dalam kebenaran. Sorga bersorak-sorai. Amin. Amin. Jangan hanya di gereja saja. Kita harus keluar dari zona nyaman. Maaf.
Jangan terkejut Bapak Ibu. Kalau terkadang saya duduk di parter tua. Kenapa saya perlu duduk di parter tua? Supaya saya tahu berbahasa parter tua. Nggak mungkin saya langsung sampaikan firman Tuhan. Diusir saya Pak. Saya harus tahu masuk kehidupan mereka dulu. Bukan berarti kehidupan mereka saya hidupi, tidak. Saya harus ada celah supaya saya diterima di dalam komunitas mereka. Di perumahan. Saya juga seperti itu. Sampai ada seorang Pak D, waktu guntingkan rambut cucunya, pendeta yang disuruh guntingkan rambut cucunya, bayangin coba. Muslim. Saya perlu bergabung sama mereka. Jangan heran kalau suatu saat saya pakai kopiah. Oh ini Pak Pendeta udah murtad nih. Oh ini bukan kelibat orang Kristen ini pakai topi Islam. Siapa bilang pakai topi itu haram Pak? Bapak Ibu, siapa bilang pakai apa namanya itu kopiah itu haram hukumnya? Siapa bilang? Siapa bilang? Ada ayatnya? Coba baca dari Kejadian sampai Wahyu, ada? Awas kalau ngomong kayak gitu, Pak Pendeta udah sesat, pakai peci dia ke gereja, pakai peci. Terkadang Tuhan juga menyesuaikan dirinya dengan orang-orang yang dia layani. Supaya sebelum dia memberitakan firman, dia bukan langsung ditolak. Hari-hari ini pintar-pintarlah, bijaksana baca situasi Bapak Ibu. Terkadang suami istri berantem bukan karena apa-apa, karena suami nggak baca situasi. Nah, ya betul. Dipaksain kehendaknya. Dia nggak baca situasi. Setiap bulan ada tamu khusus yang datang bagi istrinya. Nggak baca situasi, perang dunia Pak. Hari-hari ini pintar baca situasi, amin. Tetap jaga protokol kesehatan. Jaga jarak Bapak Ibu. Yang keempat, mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Pertanyaannya, rindu nggak kita datang Tuhan? Siapa yang rindu datang Tuhan? Oke, udah mau kok ragu ini kayaknya. Siapa yang merindukan Tuhan datang? Ini kayaknya ada yang takut, aku belum siap Pak Pendeta. Masih banyak yang harus kuselesaikan Pak Pendeta. Saya sangat rindu Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa datang segera, datanglah dia segera. Hanya di sorga yang gak ada kertak gigi, tangisan air mata. Selama kita masih di bumi, pasti ada tangisan kertak gigi dan air mata Pak. 2 Timotius pasal yang 4 ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Kalau seseorang rindu, ada flashbacknya ke dalam dirinya. Ada responnya. Saya kalau sudah pelayan, saya pernah pelayanan 2 bulan gak pulang. Rindu sekali itu. Ketika saya sudah mau menuju ke Berau, ada perasaan hati yang menggebu-gebu. Wah, mau jumpa nih dengan istri tersayang. Wah, mau jumpa ini dengan anak. Masih menggebu-gebukah suasana hatimu Bapak Ibu? Halo, adakah orang kah di sini? Ada orang kah di sini? Ini bukan kuburan, ini rumah Tuhan Bapak Ibu, amin. Bilang sama kirinya, bukan kuburan ini, bilang ayo. Respon firman Tuhan, amin. Berapi-api, harus berapi-api dengar firman. Cuman jangan hanya dengar firman berapi-api, melakukannya saudara. Lemas begitu ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan, terlebih mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Masih berapi-apikah saudara?
Masih merindukankah Tuhan? Amin Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya kena COVID, jujur saya terintimidasi, saya takut mati. Padahal setiap saya khotbah, siapa yang takut mati? Wah, saya langsung anjat, siapa yang gak takut mati saya angkat tangan. Tapi waktu itu datang, saya juga takut mati rupanya Bapak Ibu. Nah nanti di ayat terakhir Tuhan mengingatkan. Supaya kami para pemberita firman jangan ditolak. Kami juga harus melakukan apa yang kami sampaikan, apa yang kami beritakan kepada jemaat. Selanjutnya, terakhir. Baru kita masuk poin selanjutnya. Boleh agak berlama sedikit ya. Sekali seminggu juga 2 jam langsung gerasak gerusuk kan kelewatan begitu ya. Ini nonton TikTok, main TikTok. Ya TikTok sekarang bikin orang heboh ini sekarang. Bukan tidak bisa bermain media sosial Bapak Ibu. Bermedia sosial lah untuk bisnis saudara. Untuk menggambarkan perkabaran Injil. Kalau saudara main media sosial tetapi jadi batu sandungan. Lebih bagus saudara nggak usah. Sekarang yang paling tren TikTok. Di mana-mana orang TikTok. Sampai dia masa air itu pun gosong. Gara-gara dia main TikTok. Saya takut di akhirat nanti ada khusus grup TikTok yang masuk neraka Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada yang di sini. Saya pernah lihat banyak para ibu-ibu, para wanita-wanita mempertontonkan tubuhnya untuk TikTok, untuk orang. Come on. Hey. Sementara untuk suamimu kau pakai daster yang sudah sebulan gak dicuci. Untuk orang ditonton kau tampil cantik-cantik. Kau pakai makeup. Kau pakai lipstik 5 inci. Tetapi menyambut suamimu, kau bau belacan. Maaf. Pakai media sosial untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Kalau tersinggung masih sehat rohaninya. Nah, kalau tersinggung ini yang saya takutkan. Saya takut didoakan itu, saya takut. Tuhan, perkataan pendeta itu melukai hatiku. Tapi memang betul itu yang kulakukan. Nah itu masih aman Bapak Ibu. Bermedia sosial lah yang sopan dan santun. Bukan gak bisa. Karena juga media sosial mengurangi stres mungkin kita ya, betul ya. Bisa menghibur kita ya. Tapi selagi ada batas sopan dan santunnya, kalau sudah melewati batas sopan dan santun, saya takut begini. Tiba-tiba nih, mertua lihat TikTok kita. Karena dari cucu, dilihat. Kalau yang perempuan yang kalau mertua laki-laki bagaimana? Kira-kira pendapat ibu-ibu. Bu, bagaimana Bu? Haram hukumnya. Menampilkan tubuh. Itu makanya terkadang saya setuju dengan warga muslim. Pakai, baju itu sampai ke bawah. Nggak ada yang ketat-ketat. Bentuk tubuhnya nggak ada yang kelihatan. Terkadang saya setuju. Tetapi puji Tuhan, kita hidup dikasih karunia. Bukan hukum Taurat. Kalau di hukum Taurat siapapun nggak berani, nggak bisa. Nggak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Tapi karena anugerah kasih kemurahan Tuhan. Iya kan? Yang masih nakal-nakal begini, dapat karunia. Amin Bapak Ibu. Coba yang poin yang terakhir, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengandalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, sama-sama katakan kita. Siapa kita? Kita yang bertanding dalam pertandingan iman. Memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau bisa saya bayangkan.
Kita di arena pertandingan iman. Kita pertandingan lari. Di sini anak-anak Tuhan. Di sini setan iblis. Kalau kita nggak taat sama coach, kalau kita tidak menguasai seluruh tubuh, mahkota ini bisa kita dapatkan kalau bagian-bagian yang saya sampaikan ini kita lakukan. Yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Apa itu? Disiplin, punya tujuan, fokus, tahan hawa nafsu. Orang sebelum bertanding dia latih berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya berteman baik dengan Adi Rai. Tahu Adi Rai ya? Binaragawan, angkat besi ya. Saya berteman baik dengan dia. Saya tanya, Bang, bagaimana abang bisa meraih juara dan sampai di titik yang sekarang? Apa yang abang kerjakan? Saya berharga, Dik. Minimal 1 hari, paling sedikit 1 hari, 4 jam saya latihan. 4 jam. Makan gak boleh sembarangan. Istirahat juga gak boleh sembarangan. Atur pola makan, atur pola istirahat, latihan. Dan setiap latihan, setiap media yang dipakai untuk membentuk otot, itu beda. Untuk ini ada alatnya, untuk sayapnya ada. Itu makanya kalau kita mau mendapatkan mahkota, 5 mahkota ini kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Apa itu perasaan? Apa itu pikiran? Apa itu kehendak? Apa itu hasrat? Kuasailah. Musuh yang paling terberat bukan orang lain. Bukan setan, bukan iblis. Musuh yang paling terberat diri kita sendiri. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita jadi pemenang. Kalau setan iblis ditengking dalam namanya keluar. Kalau nggak keluar, oh yang satu ini perlu dengan doa dan puasa. Tapi coba tengking dirimu sendiri. Dalam nama Yesus, Denny keluar bego kita namanya. Kita nengking diri sendiri. Nggak perlu ditengking, bertobat. Berbuah. Amin Bapak Ibu. Latihan. Latihlah. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sama-sama katakan ibadah berguna dalam segala hal. Baik untuk kesehatan kita secara jasmani maupun kesehatan secara rohani. Firman Tuhan, ibadah berguna dan sangat berguna. Amsal katakan kalau engkau makan taruhlah pisau di mana? Bahkan sampai pola makan di Alkitab diatur, Pak. Diatur, Bu. Prosedur, alat, buku petunjuk, manual yang paling lengkap dunia, Alkitab, firman Tuhan. Mau apa? Orang stres, ada prosedurnya. Semuanya ada. Gak perlu pakai fisioterapi. Gak perlu psikiater, gak perlu. Saudara perlu rendahkan hatimu di hadirat Tuhan. Engkau mengaku segala dosa dan kekuranganmu. Dia yang setia mengampuni setiap dosa dan pelanggaranmu. Walau dosamu merah bagai apa? Kecumba, Tuhan putihkan seputih bulu domba. Siapakah Tuhan yang sempurna yang bisa melakukan segala sesuatu yang seperti itu? Hanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Latih. Siapa yang pernah ikut program diet? Coba angkat tangan. Dia mau diet supaya dapat tubuh langsing, angkat tangan. Nggak ada ya? Pantasan lena semua, lemak di mana-mana saya lihat di sana. Orang ikut program diet, dia
atur hidupnya. Dia kuasai dirinya. Makan gak boleh sembarang. Makan yang berminyak dia kurangi. Makan yang mengandung lemak dia kurangi, dia tahan. Emang gampang? Nggak gampang. Hari pertama dia diet. Cukup makan sayur dan buah-buahan. Malamnya dia nggak bisa tidur. Kenapa? BPK lewat. Capcay lewat. Puyung hai lewat. Aduhai lewat. Nggak gampang. Hari kedua, perjuangannya makin berat. Hari ketiga, perjuangannya makin berat. Tetapi kalau dia bertahan, lama-lama jadi kebiasaan. Setumpul-tumpulnya pisau, kalau diasah pasti tajam. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan melatih kita. Apa yang kita latih? Otot rohani kita. Supaya kita jadi pemenang. Amin. Apa otot rohani kita? Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Ini ayat yang terakhir. Betul-betul terakhir Bapak Ibu. Yakin percayalah. Saya akan berakhir di sini Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh adalah apa? Saudara yang dapat? Tetapi buah roh ialah kasih. Inilah otot rohani kita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bangun. Latih otot rohanimu. Setiap otot rohani tersebut treatmentnya beda. Medianya beda. Sama seperti yang saya bilang tadi. Seorang binaragawan kalau dia mau bangun otot lengannya. Beda Pak. Treatmentnya beda. Memang hari pertama masih 3 kilo. Terasa berat. Besok pagi pegal semua tubuh, betul ya. Kalau orang pertama-tama nge-gym, belum pernah nge-gym sama sekali. Itu besoknya itu bangun tidur, itu kayak rasa ini tubuh ini dipukuli satu kampung. Hari pertama, berat terasa. Hari kedua sampai hari ke-10. Tapi hari berikutnya terasa ringan. Kita lulus dengan ujian yang 3 kilo. Coba ayat yang ke-22. Ini otot rohani kita. Otot rohani kita yang pertama apa? Kasih. Bagaimana bisa dia terbentuk? Harus ada yang melukai. Ada yang mengkhianati. Terlihat. Berhasil gak? Memang betul waktu dilatih pertama-pertama sakit. Waduh berat. Tapi semakin lama, semakin terbiasa. Orang kalau sudah 3 kilo lulus, dia berani coba yang 5 kilo. Betul ya? Ketika lulus yang 5 kilo, dia ambil yang 10 kilo. Hasilnya juga beda Pak. Beda. Treatment yang 3 kilo menghasilkan otot berbeda dengan treatment yang 10 kilo. Tapi lengkapi dengan gizi Pak. Olahraga rajin, treatment rajin tapi nggak ada gizi. Kurpit kurang vitamin Pak. Kita lengkap. Vitaminnya Alkitab, firman Tuhan, pujian, penyembahan. Coachnya Tuhan langsung. Treatmentnya manusia yang dia pakai. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Amin. Apalagi sukacita, beda treatmentnya. Damai sejahtera beda, kesabaran juga beda. Kalau orang lain yang uji kesabaran kita itu masih 3 kilo Pak. Beratnya 3 kilo. Kalau kita lulus, kita akan berani menghadapi yang lain.
Kesabaran kita. Suami udah nyuci pakaian, ngepel rumah, gitu ya. Masak, tiba-tiba dilihat istri di kamar main TikTok. Oh, itu beratnya 50 kilo, Pak. 50 kilo itu, Pak. Tapi coba, semakin lama semakin terlatih, semakin terbiasa. Tiba-tiba datang orang nguji kesabaran, beratnya 5 kilo. Aduh, kecil. Sedangkan yang 50 kilo sudah lewati. Ngana 5 kilo, tai kuku ngana. Amin Bapak Ibu. Tapi supaya bisa bagaimana? Kuasai diri, jadilah tenang. Supaya engkau dapat berdoa. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara sibuk treatment diri, treatment otot-otot jasmani, hari ini treatment dirimu supaya otot rohanimu kuat. Otot rohanimu sehat. Apapun gak bisa menggoncang iman kita. Amin. Kapanpun Tuhan datang, mempelai Kristus siap sedia untuk dijemput mempelai pria. Kitalah yang akan menempati rumah Bapa di sorga. Kalau hari ini kita masih rumah kontrakan, masih tinggal di rumah perumahan, yakin percayalah rumah yang kekal akan kita tempati. Tempatnya luar biasa. Nggak perlu saya ceritakan karena saya nggak tahu Bapak Ibu, makanya nggak saya ceritakan. Kenapa nggak saya ceritakan? Nggak pernah saya ke sorga. Kalau saya pernah ke sorga, ngapain lagi saya ke dunia, kan begitu ya? Amin Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara diberkati firman Tuhan pagi ini. Coba lambaikan tangan yang diberkati firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yakin percayalah dalam pertandingan, Yesus sebagai pelatih kita, firman Tuhan sebagai prosedur, pengarah, petunjuk, supaya kita bisa terlatih Bapak Ibu untuk mendapatkan mahkota. Bukan mahkota yang panah, tetapi mahkota keabadian, mahkota yang kekal. Yerusalem baru, sorga, rumah Bapa. Mari tundukkan kepala setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pagi ini engkau telah diizinkan Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Kita sedang dibawa dalam pertempuran. Pertempuran untuk mengalahkan setiap nafsu. Pertandingan mengalahkan keinginan. Keinginan diri. Hawa nafsu. Paulus mengingatkan kita bahwa setiap kita harus turun lari bersama-sama, mengambil bagian dalam pertandingan. Supaya kita mendapat mahkota dalam pertandingan. Kita perlu melakukan sesuatu prosedur yang Tuhan sediakan. Untuk itu setiap orang yang bertanding menguasai dirinya dalam segala hal. Bapak Ibu, diperlukan penguasaan diri. Diperlukan mendisiplin diri. Dari hawa nafsu, dari hasrat, pikiran, perasaan, disiplin. Supaya kita layak mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Yakin percayalah, Tuhan sebagai pelatih tidak akan meninggalkan yang Dia latih. Dia sangat sabar dan terlalu sabar untuk melatih kita menjadi pemenang. Bahkan Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. Hari ini izinkan Tuhan melatih kerohanianmu, melatih imanmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang ditreatment Tuhan untuk menguji kesabaranmu, untuk menguji kesetiaanmu, untuk menguji kasihmu, supaya terbentuk otot rohanimu kuat. Izinkanlah Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mari arahkan hatimu, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Mari angkat pujian ini, katakan, Bapa kau setia, kau mulia. Haleluya. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
dari segala. Kaulah lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia. Yes God, yes Lord. Oh Rabashikiralabalaba. Tulus dan selamat Kau tunjukkan. Bapa, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melatih kami, Engkau mendidik setiap kami. Tujuan-Mu agar kami mendapatkan mahkota. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Oh rabakakaralaba shekiral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 a. Dia kamu lihat tulus sekarang dan selamanya Kau tunjukkan. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau lihat, Kau setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum engkau pulang dari rumah Tuhan ini, mari jujur di hadapan Tuhan. Di arena pertandingan mana engkau sedang dihadapkan Tuhan? Jangan lari dari prosedur. Jangan lari dari treatment yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap kita jemaat Tuhan, mungkin berbeda porsi pertandingan yang Tuhan berikan. Tetapi yakin percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Malaikat diutus mengawasi hidupmu. Roh Kudus diutus menghiburkan engkau, menguatkan engkau. Supaya engkau tidak jatuh, supaya engkau tidak lemah, supaya engkau tidak lalai. Dia pakai seluruh fasilitas sorga untuk mendidik engkau, untuk melatih engkau, supaya engkau layak menerima mahkota. Kalau hari ini kasih-Mu yang ditreatment Tuhan, terimalah. Kalau hari ini kesabaran-Mu yang dilatih Tuhan, terimalah. Kalau hari ini kesetiaan-Mu yang diuji Tuhan, kesucian-Mu yang ditreatment Tuhan, terimalah didikan Tuhan. Yakin percayalah, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan Dia meninggalkan segala sesuatu hanya untuk saya dan engkau. Dia tinggalkan kemegahan sorga. Dia tinggalkan tahtanya. Dia turun jadi manusia biasa. Hanya untuk melihat anak yang Dia kasih. Hanya untuk berjumpa dengan orang yang Dia cinta. Dia meninggalkan segala-galanya di sorga hanya untuk saya dan saudara. Hari-hari ini jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yakin percaya engkau akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota yang abadi. Seorang pun tidak dapat mengambil dari hidupmu. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji kehidupan hari ini,
bahkan kekekalan sampai selama-lamanya. Maranatha. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada sorga Bapak Ibu hari-hari ini. Dunia tidak bisa menjamin keselamatanmu. Dunia tidak bisa menjamin kenyamananmu hari-hari ini. Bahkan dunia sedang menggoncang kenyamananmu. Dunia sedang membuat engkau takut, khawatir. Tetapi sorga memberikan engkau damai sejahtera. Walaupun keadaanmu tidak baik, tetapi dalam hadiratnya engkau tenang. Walaupun kesehatanmu terganggu, tetapi dalam hadiratnya engkau mengalami damai. Bangun manusia rohmu. Latih manusia rohmu. Orang lain tidak menyembah, itu urusan dia. Tetapi engkau harus menyembah kepada Tuhan. Orang lain tidak memuji Tuhan, itu urusan dia. Tetapi engkau harus memuji Tuhan. Mari arahkan hatimu. Oh, haleluya, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Jesus, oh Roh Kudus, Holy Spirit. Oh, laba syakara laba 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 laba. Jesus, 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 Lord. Urapi setiap jemaatmu Tuhan. Berikan kami kekuatan baru hari ini. Kami terima dengan iman. Mengalir Roh Kudus. Mengalir setiap kami. Jamah kami Tuhan. Perbaharui kekuatan kami. Setia kamu. Mari angkat kedua tanganmu ke sorga. Bersama-sama katakan, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setia. Yes God, yes Lord. Jesus. Amin, amin. Kau setia. Kamu lihat dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan dan kasih setiamu yang ku perlu. Kau setia. Dengan iman bersama-sama lebih lagi katakan, kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia. Sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan di dalam nama Yesus. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kamu Bapa, kau setia. Aku berdoa bagi setiap umatmu, jemaatmu. Sembuhkan kami yang sakit. Kuatkan kami yang lemah. Hiburkan hati kami hari-hari ini yang takut. Hiburkan hati kami yang hari-hari gelisah, khawatir, Bapa yang baik. Hari-hari ini mungkin kami khawatir akan masa depan kami. Hari-hari ini mungkin kami khawatir apa yang akan kami jalani ke depan. Apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Tetapi firman-Mu hari ini datang kepada kami. Sedangkan burung pipit yang tidak pernah menabur, dia menuai. Apalagi kami biji matanya Tuhan.
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami meminta-minta. Kami lebih berharga daripada banyak burung pipit di udara. Tuhan datang dari sorga bukan untuk burung pipit, tetapi Tuhan datang untuk manusia. Karena kami orang yang dikasihi Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kalau hari-hari ini iman kami mulai goyah, kami diintimidasi dengan keadaan situasi, biarlah Roh Kudus menghiburkan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan Tuhan setiap hati kami hari-hari ini. Setiap iman kami sembuhkan Bapa yang baik. Roh Kudus berikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mengalir bagi setiap kami. Mengalir bagi setiap pribadi kami dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami yang pulang dari rumah Tuhan, dari tempat ini, kami mengalami kelepasan, kami mengalami kebebasan, kami mengalami kemerdekaan. Kerohanian kami telah mengalami kebukaran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu termeterai dengan darah dan tubuh-Mu. Di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan meteraikan, tidak dapat digagalkan oleh setan iblis. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya.